Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, yaitu ensiklopedia adab Islami. Dan sekarang kita masuk ke bab yang ke-9, Al-Fasl Tasik, Adabu Al-Iktihal, adab di dalam kita bercela. Ya, cela. Ibu-ibu sering pakai cela? Ada di rumahnya kan? Ini sunnah. Baik. Kita baca di sini, tidak terlalu banyak adabnya, sehingga kita bisa pindah ke adab yang ke-10, yaitu adabul aql. Nah, dikatakan oleh penulis, qala hafidhahullah, berkata penulis, semoga Allah menjaga beliau, qad yajtahilul mar'u ahyanan, kadang-kadang seseorang itu dia menggunakan celah, imba bin babit tadawi awit tazayyuni li ahlihi awil iktida'i bin nabi. Bisa jadi dia menggunakan celah itu dalam rangka pengobatan. Ya, dia menggunakan celah dalam rangka pengobatan. Ya. Atau dia menggunakannya itu dalam rangka untuk berhias, supaya kelihatan cantik di hadapan suaminya. Tapi biasanya laki-laki juga menggunakan celah, Bu. Ya, atau dia laki-laki tersebut menggunakan celah supaya kelihatan lebih menawan untuk istrinya. Atau dalam rangka dia itu mengikuti Nabi. Nah, ini termasuk sunnah. Bercelah itu termasuk bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahina idin al-ula an yata'arrafa ala ba'di ma yata'allaqu bil iktihali bil adab. Maka ketika itu selayaknya kita memahami tentang adab-adab yang berkaitan dengan yang namanya bercela. Ya, kita berupaya untuk memahami apa saja adab-adabnya. Wa ana ujmilu mastata'tu minha fi ma yali. Lalu kata Syekh, saya akan menyebutkan ya beberapa adab yang bisa diperhatikan ketika kita menggunakan celak. Celak sekarang itu tuh tidak seperti celak zaman dulu. Celak zaman dulu itu kan yang kuningan itu ya. Ya. Kuningan. Kalau sekarang itu kayak pacar itu ya. Pancar atau pacar?
Bahasa sini apa sih? Pacar ya? Bukannya pacar itu kekasih itu? Beda. Oh, beda. Ya kan pacar sekarang itu kan ini kan ada yang tinggal dia apa? Ditekan gitu loh, atau kayak henna itu loh. Kan tinggal tekan. Nah, celah sekarang kan kebanyakan gitu. Kalau dulu itu pakai kuningan itu sebenarnya celah yang bagusnya gitu. Tapi sekarang sudah jarang yang pakai itu. Dulu biasanya kalau orang pulang haji itu bawa itu oleh-olehnya. Ya. Saya lihat orang pulang haji, pulang umroh itu oleh-oleh yang dibawa pulang itu yang pertama pasti kurma, yang kedua celak, yang ketiga minyak wangi, yang keempat gelas kecil itu loh Pak. Tapi itu nggak dipakai, dipajang doang di rumahnya. Padahal Bu, ibu punya gelas kecil lalu ibu jadikan sebagai peralatan menjamu tamu. Itu cara untuk mengefektifkan penggunaan atau pembuatan air teh, jangan terlalu banyak. Jadi sedikit-sedikit. Nah, iya. Hah? Iya. Biar hemat. Baik. Yes. Di sini ada adabnya sekitar 5 dibawakan. Kita bacakan. Yang pertama, an-niyah as-sholihah. Niat yang soleh. Berarti menggunakan celah itu bagian dari ibadah Bapak Ibu. Ya, dia bagian daripada ibadah. Maka niatkan ketika menggunakan celah itu jangan hanya sekedar ingin terlihat cantik, tapi ingin menjalankan sunnah. Sehingga cantiknya dapat, pahalanya dapat. Ya, cantiknya dapat, pahalanya dapat. Jadi sebisa mungkin untuk dia mengikuti sunnah, karena dia termasuk ibadah. Ya. Nah, saya belum tahu sih cara berobat dengan celah itu, mungkin ibu-ibu tahu, saya belum pernah lihat. Biasanya kata orang Arab itu untuk mengobati sakit mata. Sakit mata. Apa itu? Penyakit apa kalau bahasa Jawa? Hah? Belean. Sakit mata pokoknya. Itu bisa pakai celah. Karena kalau kita merujuk kepada tradisi orang kampung, kalau di kampung saya, kalau lagi sakit mata disuruh untuk menampung air kencing, lalu kencingnya ditaruh di mata. Ya. Nah, di sini juga kayak gitu ya? Enggak ya? Kalau di kampung saya gitu. Jadi air kencing itu ditampung, kemudian nanti air kencing itu dioleskan ke matanya. Nah, zaman dulu kita ngikut-ngikut aja. Akhirnya pernah ditegur sama teman itu. Kok bau pesing ya? Nah, iya. Oh, air kencing ditaruh di mata. Sampai sekarang saya itu nggak ngerti secara medisnya itu apa kaitannya air kencing dengan sakit mata. Saya belum tahu. Tapi kalau kencing onta jelas hadisnya. Ibu-ibu pernah minum kencing onta? Belum. Rugi ibu-ibu. Hah? Ya rasanya kayak kencing lah. Ibu gimana kencing itu? Hah? Enggak, air kencing onta tuh enggak najis. Kita disuruh minum. Tapi rahasianya gini, kalau ibu-ibu minum kencing onta, sediakan susunya langsung. Jadi habis minum kencing langsung minum susunya, biar orang yang tidak terbiasa itu tidak mual. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, kencing onta itu bagus untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Hadisnya sahih, terutama bisa membersihkan usus, kata para ulama. Ya, bersihkan usus. Itu yang pertama, berniat.
Yang kedua, yaitu an yaktahilal insanu bil ismit khususon, bahwasanya kita dianjurkan bercela dengan ismit secara khusus. Ya. Ismit itu apa sih? Nih, kita bacakan ya. Saya bacakan dalilnya dulu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 1757 dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, iktahilu bil ismit, bercelalah kalian dengan ismit, fa innahu yajlul basara wa yunbitus sya'ra, karena ia dapat menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Ya, jadi dapat menumbuhkan apa? Bulu mata. Baik, itu dalil yang pertama, Bu. Dalil yang kedua, kita bacakan dalilnya dulu, baru setelah itu kita jelaskan apa itu ismit. Yaitu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dan juga Abu Nuaim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bil ismit, hendaklah kalian bercela dengan ismit, fa innahu mumbitatun lisya'ri, karena ia dapat menumbuhkan bulu mata, wa mudhibatun lil qada, dan menghilangkan kotoran, wa musaffatun lil basar, dan dapat menjernihkan pandangan." Tuh 3 manfaat bercela. 1, menumbuhkan bulu mata. Yang kedua, menghilangkan kotoran. Dan yang ketiga, yaitu dapat menjernihkan pandangan. Tapi ada cara yang paling ampuh untuk menjernihkan pandangan, Pak. Bu, kalau caranya, kasih aja itu lembaran yang bergambarkan Pak Soekarno-Hatta itu saya jamin jernih, sak jernih-jernihnya itu. Ya, lebih jernih daripada air putih sekalipun itu. Semakin banyak, semakin jernih. Pokoknya semakin banyak, semakin itu bukan hanya menjernihkan pandangan, sak hati-hatinya jernih itu. Setuju, Bu? Oh, ya, setuju banget. Nah, diperhatikan di sini, apa itu ismit? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam buku beliau Zadul Ma'ad pada jilid yang keempat, halaman yang ke-283. Beliau menjelaskan tentang apa itu ismit. Kata beliau, al-ismit, yang dimaksud dengan ismit, huwa hajarul kahlil aswad, yaitu batu celak yang berwarna hitam. Ya, jadi kan celak itu kan berasal dari batu kan, batu-batu yang dihaluskan. Kemudian kata beliau, yuhtabi min Asbahan, yang mana didatangkan dari Asbahan. Tahu daerah Asbahan tuh? Pernah dengar ceritanya Salman Al-Farisi? Ibu udah tahu Asbahan? Belum pernah pergi? Saya doakan ibu pergi ke sana. Tapi nggak wajib kok. Jadi Asbahan itu tuh daerah Iran, Bu. Di Asbahan. Ada yang mengatakan dia itu dari daerah Iran. Tapi ada yang mengatakan ya Asbahan itu tuh daerah yang masuk ke daerah Irak.
Jadi perbatasan antara Iran dan Irak. Karena Salman Al-Farisi itu berasal dari mana? Dari Persia. Ya, dari Persia. Dia berasal dari Persia. Salman Al-Farisi. Ya, daerah yang bernamanya Jai. Daerah itu namanya Jai. Dia berjalan untuk menuju Madinah, tapi dengan banyak rintangan. Ya. Jadi yang pertama itu didatangkan dari Asbahan wa huwa afdal, dan ini yang paling afdal. Ini batu yang paling afdal, kata Imam Ibnu Qayyim. Lalu kata beliau, wa yutabihi min jihatil maghrib aidan, dan terkadang batu itu datang dari Al-Maghrib. Maghrib itu Maroko, Afrika Utara. Ya. Dia didatangkan dari Maroko. Yang mana Maroko itu paling ujungnya Afrika Utara, dekat dengan Spanyol. Banyak ulama-ulama yang datang dari Maroko ini. Termasuk ketika Tariq bin Ziyad ingin menyeberang ke Spanyol, dia melewati yang namanya Maroko. Ya. Melewati Maroko, lalu ada sebuah selat di situ. Yang selat itu kemudian diabadikan dengan nama dari Tariq bin Ziyad. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya Gibraltar. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya Jabal Tariq namanya. Jadi Jabal Tariq itu artinya gunungnya si Tariq. Karena di situ ada gunung. Nah, Tariq itu namanya Tariq bin Ziyad, seorang yang menaklukkan Andalusia, menyebarkan Islam di Andalusia, Spanyol. Makanya di Spanyol itu sampai hari ini bekas-bekas peninggalan kerajaan Islam itu masih ada. Dan dia tercampur, orang-orang Spanyol itu banyak tercampur dengan orang-orang dari Jazirah Arab. Pernikahannya dengan orang-orang Jazirah, ya muka-mukanya itu masih ada muka-muka Arabnya itu. Itu orang Spanyol. Ya, kadang-kadang didatangkan dari sana. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa ajwaduhu as-sari iltafayat alladhi li fatatihi basis. Yang mana yang paling bagus adalah yang paling mudah pecah, dan pecahannya adalah kilauan cahaya. Nah, jadi batu itu dipecahkan sampai halus. Itulah yang akan menjadi yang namanya apa? Celak itu. Jadi dari batu yang dihaluskan. Ya. Ya, bagus bagi mata. Jadi dari batu yang didatangkan dari Maroko atau dari Iran, dari Asbahan, digunakan untuk bercela, itu bagus. Nah, disebutkan Ibnu Qayyim di sini, apa kata beliau? Wa huwa ajwadu ikhalil aini la siyama lil masyayikh. Dan celah ini itu sangat bagus, terutama bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Ya, kayak ibu-ibu di sini. Nah, ibu-ibu di sini usianya berapa coba? 20. Boleh lah. Nego dikit Bu ya. Ya. Bagus untuk orang-orang yang lanjut usia, itu bagus supaya matanya itu tetap tajam penglihatannya. Orang-orang Arab begitu, dia kebanyakan pakai celak. Orang-orang sudah tua itu pakai celak. Apalagi ibu lihat orang Iran itu sangat senang bercelak dia. Orang-orang Syiah itu loh, senang sekali bercelak dia itu. Wallahu a'lam apakah dia itu mengikuti sunnah atau enggak, ya kita nggak ngerti.
Tapi mereka adalah orang yang senang bercela. Kalau dilihat itu sering mata-mata mereka tuh, saya punya teman dulu, saya tidak tahu ternyata dia Syiah. Waduh. Saya baru tahunya beberapa tahun kebelakangan ini. Saya sudah mulai curiga dengan dia itu. Kenapa sih orang ini kok senang sekali dengan tulisan-tulisan dari Iran itu, kan ada model tulisan orang Iran itu. Saya bingung, ini tulisan hot mana? Kok baru lihat saya. Kan hot itu kan tulisan bentuk tulisan Arab itu ada bentuk model-modelnya. Yang umumnya dipelajari itu di dalam dunia perhotan, ya, dalam dunia pertulisan hot itu umumnya ada namanya hot nasri, ada namanya hot rik'ah, ada namanya hot kufi. Ini umum. Kaligrafi yang ibu lihat, kalau ibu lihat mushaf itu namanya hot nasri namanya. Hotnya mudah dibaca, ya. Sedangkan hot yang biasa ditulis oleh para ulama yang mereka menulis di buku-buku, mereka umumnya menggunakan hot rik'ah namanya. Adapun biasanya kaligrafi yang ada di masjid-masjid yang bentuknya kotak-kotak biasanya itu namanya hot kufi namanya, ya, hot kufi. Nah ini dia nih aneh, ini hotnya apa gitu kan, bingung kita. Namanya dulu kan di pondok itu nggak ada HP, kita nggak bisa ngecek ini hot apa. Akhirnya belakangan saya cek tulisan-tulisan seperti ternyata, ya, dan benar dia menampakkan identitasnya, dia adalah sebagai seorang yang pro kepada orang-orang Syiah. Ya, kita kembali, kita tidak berbicara tentang Syiah ya. Karena Syiah ini adalah kelompok yang dikeluarkan dari Islam oleh para ulama. Dia bukan Islam, dia agama sendiri, agama Syiah namanya, bukan agama Islam. Ya. Bapak Ibu jangan tertipu dengan orang-orang seperti ini. Ya. Jangan tertipu. Baik. Kata Ibnu Qayyim, ini sangat bagus bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, walladzina qad da'ufat absaruhum, terutama yang penglihatan mereka itu apa? Lemah. Ya, lemah. Idza ja'ala mahu syai'un minal miski, terlebih jika digunakan bersama minyak kasturi. Minyak kasturi itu, Bu, itu adalah darah rusa yang dibusukkan. Dan dia sangat mahal. Saya katakan bukan mahal tapi mahal. Minyak kasturi itu. Ibu kalau beli di toko minyak wangi di seputaran Masjid Nabawi, Masjid Haram, belinya di toko yang asli ya. Kan ada itu nama tokonya, nanti kalau ibu di pelataran di dekat-dekat masjid itu ada namanya Arabian Oud namanya, ada Abdus Somad Oud namanya. Terus ada Elite Oud. Nah, ibu tanya misik, ya al-misik, yaitu minyak kasturi. Nanti ibu dikasih penawaran, ibu mau yang 1 mili 250 real, ada yang 1 mili itu 300 real, ada yang 1 mili bahkan sampai 500 real. 1 mili kali 4.000. Umumnya orang itu belinya itu 3 mili. Berarti kalau 3 mili kali 250 sudah 750 real. Kali 4.000 piro, Bu? Bu, piro, Bu? Hah? 750 real kali 4.000. Berarti 3 mili itu 3 juta. Itu yang 3 mili itu. Itu yang baru yang paling murah itu. Dan memang baunya itu semerbak. Ya. Dan itu bagus untuk kesehatan, terutama yang tadi kata Ibnu Qayyim di sini, apabila digunakan untuk penglihatan. Jadi dioleskan aja di mata itu, di dekat mata, jangan ditaruh di dalam mata. Yang ada nanti dokter mata gitu, Pak. Tapi di samping-samping itu loh, di samping di apa namanya itu? Yang biasanya ada kantung mata itu loh. Ah, di situ-situnya. Ya.
Jadi bagus minyak kasturi itu. Hah? Gimana? Nggak dengar saya. Bisa di rumah, jangan dibawa keluar. Hukum asal minyak wangi bagi para wanita itu di dalam rumah boleh, di luar rumah yang tidak boleh. Di dalam rumah ibu mau mandi susu, mandi madu nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Ya, mau pakai minyak wangi, pakai parfum dengan beraneka ragam nggak apa-apa. Apalagi ibu kalau beli parfum, beli minyak wangi di seputaran toko yang ada di Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram, bilang aja parfumnya wanita, nanti dikasihkan yang bagus. Ya, dikasihkan yang bagus. Tapi ibu pakainya di dalam rumah, jangan di luar rumah. Apalagi pas pergi arisan ibu PKK. Biasanya itu saya kalau diundang pas kajian ibu PKK itu saya sering terganggu. Terganggunya itu karena parfumnya itu beradu. Ibu yang satu parfumnya ini, ibu yang itu. Akhirnya saya tidak fokus jadinya. Baik. Jadi yang kedua itu bercela dengan yang namanya apa? Ismit. Ya memang ismit itu sudah jadi bahan baku sebenarnya. Cuma jarang sekarang dipakai karena mengingat yang pakai ismit itu agak sedikit lumayan mahal. Tapi tetap ada campuran-campuran ismitnya itu, cuma tidak seperti yang dulu. Yang dulu itu kan bagus, original banget gitu loh. Ya, celah itu. Dulu waktu kecil itu lihat orang bercela kita suka ngolok-ngolok, ada hantu. Ternyata itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara adab dalam bercela al-iktihan fil ainil yumna awalan, mendahului dari mata kanan. Ibu jangan tanya yang aneh-aneh. Ustaz, ini mata kaki atau mata tangan? Mata, Bu, mata. Mata untuk melihat, bukan mata kaki, bukan mata tangan. Mata. Dimulai dari yang kanan. Ya. Karena ini sunnah. Nabi itu senang mendahului sesuatu itu dengan sebelah kanan. Dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadisnya banyak ini, Bu. Ibu tulis saja. Yaitu 168. 168. Yang kedua 426. Yang ketiga 5380. 5380. Sedangkan yang keempat 5854. 5854. Adapun riwayat Imam Muslim maka nomor hadis 268. Berapa, Bu? 268. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan tentang bagaimana beliau itu bercela, kana yuhibbut tayammun mastata'a fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kullihi. Beliau itu kalau mau melakukan apapun, beliau suka untuk mendahului yang kanan.
baik memakai sandal, bersuci, menyisir rambut, bercelak, atau yang semisalnya. Usahakan itu kita mendahulukan yang sebelah kanan. Pertanyaannya begini, Ustaz, kalau kita pakai sebelah kiri dalam hal-hal yang ya pakai sandal kan tidak ada masalah kan? Ya artinya enggak terlalu, ya sudahlah. Memang sunnahnya kanan. Nah pertanyaannya gini sekarang, gimana kalau ada orang berwudu dari kiri dulu, sah nggak wudunya? Misalkan dia cuci tangan kiri dulu, dia cuci kaki kiri dulu, sah nggak wudunya? Jawabannya sah wudunya. Cuma yang lebih afdal itu tetap mendahului yang sebelah kanan. Karena mendahulukan sebelah kanan itu bukan termasuk rukun. Dia masuk dalam kategori sunnah wudu. Paham ibu-ibu? Ya, jadi contoh nih, ibu nih berwudu tiba-tiba lupa ibu basuh sebelah kiri dulu. Jadi nggak perlu diulang wudunya, sah, lanjut saja. Cuma bedanya yang sebelah kanan itu lebih afdol, itu aja. Jawabannya boleh untuk kita mendahulukan sebelah kiri, tapi didahulukan sebelah kanan itu lebih afdol. Maka saya anjurkan ya tetap memulai dari sebelah kanan, karena Nabi itu dalam segala momen kebaikan yang beliau lakukan, beliau selalu mendahulukan yang sebelah kanan, selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Paham sampai di sini ibu-ibu? Bercelak sebelum kita tidur. Nah kata saya di sini, fa inna dzalika anfa'u wa anja'u wa ablagu fil intifa'. Karena perkara tersebut sangat bermanfaat, kama asyara ila dzalikal ulama wa ahli tibb, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama dan pakar kesehatan. Jadi orang-orang kedokteran itu di Saudi, mereka pernah menjelaskan tentang manfaat bercelak sebelum tidur. Terkhusus mereka dokter mata. Ya, dokter mata. Mereka telah menjelaskan hal itu. Makanya mereka sangat menganjurkan kita bercelak sebelum tidur. Dan kalaupun tidak dijelaskan secara kedokteran, maka kita katakan segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi itu pasti memiliki manfaat. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya, Bu. Tidak mungkin tidak ada manfaat. Semua yang diajarkan oleh Nabi SAW itu semuanya pasti ada manfaatnya. Karena Nabi tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang buruk, sementara beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah. Oleh karenanya saya anjurkan kepada ibu-ibu untuk bercelak sebelum tidur. Ini bagus untuk kesehatan